Yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, malam ini kami datang lagi menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya iman pengharapan kami menyatu di dalam Tuhan. Malam ini bersama seluruh jemaat GPIP, kami ada dalam kesatuan hati. Kami ingin berdoa pada malam ini, di malam doa GPIP. Namun sebelum kami berdoa, kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar landasan pegangan bagi kami, agar supaya kami dapat berdoa dengan iman, keyakinan yang benar seturut pengajaran firman Tuhan. Berkati kami semua dengan Roh Kudus, agar supaya di dalam tuntunan cahaya Roh Kudus kami mampu memahami dengan benar firman Tuhan. Bahkan kami mampu untuk melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang sudah siap dan sudah sangat rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, ajarlah kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang pada malam ini diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 9. Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Saya mengajak sahabat-sahabat Tuhan di rumah untuk membaca perikop ini secara bergilir ganti dengan saya. Saya akan membaca ayat 22. Bapak Ibu sahabat-sahabat Tuhan di rumah membaca ayat 23 dan demikian seterusnya. Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Dengan judul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan
dirinya sendiri. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Kata Tuhan Yesus, berbahagia setiap orang yang membaca, setiap orang yang merenungkan firman Tuhan, tetapi lebih berbahagia orang yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Hosiana, 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 Hosiana. Silahkan duduk kembali. Sahabat-sahabat Tuhan, selamat sore, selamat malam bagi kita semua. Shalom. Shalom. Sekali lagi, sahabat-sahabat Tuhan yang di rumah, saya menyampaikan salam ini dengan penuh kasih untuk sahabat-sahabat di rumah. Shalom. Shalom. Malam ini kita menyatukan hati kita bersama seluruh jemaat GPIB yang juga beribadah pada malam ini di rumah mereka masing-masing. Dan malam ini kita bersatu hati berdoa di malam doa GPIB. Malam doa yang biasanya kita lakukan pada hari Rabu yang dekat dengan Jumat Agung. Mengawali doa-doa yang akan kita naikkan pada malam ini, marilah kita merenungkan pesan Injil Lukas yang telah kita baca bersama tadi, dan sekaligus menjadikan pesan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 37 menjadi dasar dan pegangan bagi kita ketika nanti kita akan berdoa. Malam ini, dalam renungan ini, ada 5 hal penting, saya sebut sebagai 5 pemahaman yang hendak Lukas sampaikan bagi kita melalui perikop Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Mari kita sama-sama menyimak kelima pemahaman yang ingin disampaikan oleh Injil Lukas bagi kita sekalian yang akan berdoa. Yang pertama, Injil Lukas ingin menyampaikan bahwa bagi anak Tuhan, pergumulan dan penderitaan bukanlah sebuah rahasia yang tidak diketahui, tetapi sebuah keniscayaan yang sepenuhnya disadari. Injil Lukas menyampaikan dalam perikop yang tadi kita baca bahwa Yesus secara terbuka memberitahukan tentang penderitaannya dan penderitaan yang akan dialami oleh para pengikutnya. Dengan demikian, setiap kita hendaknya tidak lagi kaget atau terheran-heran jika melihat penderitaan dan pergumulan datang masuk ke dalam kehidupan kita. Hendaklah kita selalu waspada di dalam iman dan keyakinan kita, agar supaya kita tidak dikejutkan dengan hadirnya pergumulan dan penderitaan. Sebaliknya, kejutkanlah pergumulan dan penderitaan yang datang dalam kehidupan kita dengan kesiapan dan kewaspadaan iman kita. Jangan sampai kita yang terkejut. Mari kita berbalik mengejutkan pergumulan dan penderitaan itu dengan kesiapan iman kita.
Oleh sebab itu malam ini ketika nanti kita berdoa, sahabat-sahabat Tuhan di rumah berdoa, maka berdoalah sebagai orang yang sepenuhnya sadar bahwa dirimu tidak akan pernah lepas dari jerat penderitaan. Tetapi sekaligus juga yakin bahwa dirimu tidak akan pernah kalah oleh penderitaan. Janganlah berdoa untuk bertanya kepada Tuhan, mengapa engkau menderita? Tetapi berdoalah dan katakanlah untuk Tuhan malam ini dalam doamu, Tuhan, aku siap, kami siap untuk menghadapi pergumulan dan penderitaan. Hal kedua yang ingin disampaikan oleh Injil Lukas lewat perikopnya bagi kita, bahwa bagi anak Tuhan, penderitaan bukanlah sesuatu yang tidak berujung. Setiap penderitaan pasti akan ada akhirnya. Yesus menyampaikan bahwa anak manusia akan ditolak dan menanggung penderitaan, bahkan dibunuh. Tetapi akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Oleh sebab itu, Lukas mengatakan selalu ada hari ketiga dalam kehidupan kita. Selalu ada hari ketiga dalam hidupmu. Apa itu hari ketiga? Hari di mana Allah membangkitkanmu. Hari di mana Allah memulihkanmu. Hari di mana segala duka berubah menjadi sukacita. Hari ketiga adalah hari di mana air mata kesedihan berganti menjadi senyum tanda engkau dipulihkan. Kata dibangkitkan yang dituliskan dalam Injil Lukas, khususnya pada ayat yang ke-22 bagian akhir, semakin memberikan petunjuk yang jelas bahwa ada kekuatan yang maha besar, yang maha kuasa, yang akan memulihkan segala sesuatu. Mujizat hari ketiga di dalam Alkitab juga dicatat secara khusus dalam Injil Yohanes pasal 2. Tentu sahabat-sahabat Tuhan tahu cerita perkawinan di Kana. Perkawinan itu terjadi pada hari ketiga. Ketika keluarga dan mempelai mulai kehabisan anggur, Yesus hadir dan memberikan anggur baru yang terbaik. Hal penting yang patut kita ingat melalui cerita ini adalah sahabat-sahabat Tuhan, Yesus memulihkan keluarga tersebut jauh lebih daripada yang mereka harapkan, atau lebih daripada yang mereka harapkan sebelumnya. Mereka hanya butuh tambahan anggur sebetulnya, tetapi Yesus memberikan anggur dan mengangkat martabat keluarga itu, mengangkat martabat kedua mempelai itu, dan itu diakui oleh pemimpin pesta dan orang-orang yang hadir dalam pesta itu. Oleh karena itu sahabat-sahabat Tuhan, malam ini ketika engkau berdoa, berdoalah di dalam kesadaran dan keyakinan imanmu bahwa selalu ada hari ketiga bagimu. Pada hari itu tidak ada penderitaan yang paling besar atau paling berat sekalipun yang tidak akan berakhir, karena Tuhan sendiri yang akan memulihkan dan menyelamatkan. Yang ketiga, Injil Lukas ingin menyampaikan kepada kita, tetaplah percaya kepada Tuhan walaupun keadaan di sekelilingmu tidaklah mendukungmu. Tetap percaya pada Tuhan. Sungguh pun yang engkau lihat setiap hari hanyalah salib yang harus dipikul. Keadaan atau situasi yang mengancam hidupmu, atau jika kehilangan menjadi pengalaman hidupmu sehari-hari, kehilangan kesehatan,
atau kehilangan hal-hal yang penting bagimu, atau dalam hidupmu atau hidupmu selalu menjadi bahan olok-olokan, seolah dunia ini ingin menjadikan rasa malu sebagai hiasan bagi kepalamu, saya katakan malam ini dari mimbar ini, tetaplah percaya kepada Tuhan. Yakinlah engkau tidak sendiri dalam menanggung semua hal itu. Sang anak manusia yang pada ribuan tahun yang lalu rela menanggung sengsara dan derita demi keselamatan dan kebaikan hidupmu, hari ini pun dia tetap sang anak manusia yang sama, yang turut menanggung semua sengsara dan deritamu. Allah hadir di sampingmu menjadi sumber kekuatan dan sumber topangan bagimu. Oleh karena itu, malam ini ketika engkau berdoa, berdoalah dengan sepenuh hatimu, jiwamu, dan imanmu. Keadaan dalam hidupmu boleh saja tidak mendukungmu, tetapi Tuhan Yesusmu pasti dan akan selalu mendukungmu. Hal yang keempat yang ingin disampaikan oleh penulis Injil Lukas, jangan pernah merasa malu. Satu-satunya rasa malu yang harus engkau miliki adalah malulah engkau ketika engkau mempermalukan Tuhan. Saya ingin bertanya saat ini, sahabat-sahabat Tuhan, apa yang membuat engkau malu? Apa yang membuat dirimu merasa malu hari ini? Apakah karena dunia dan manusia mengetahui dan melihat kekurangan dalam dirimu atau kekurangan dalam keluargamu? Ketahuilah rahasia besar ini, sahabat-sahabat Tuhan, bahwa satu-satunya hal yang ingin dunia dan manusia ketahui tentang dirimu adalah kekuranganmu, meskipun engkau memiliki banyak kelebihan. Yang dunia ingin tahu adalah kelemahanmu dan kekuranganmu. Karena dengan mengetahui hal itu, dunia dan orang-orangnya, mereka dapat mempermalukanmu. Lalu engkau akan merasa malu. Tetapi sahabat-sahabat Tuhan, ketahuilah juga rahasia besar ini. Jikalau dunia selalu ingin tahu kekuranganmu, bahkan ketika engkau punya banyak kelebihan, Tuhan Yesusmu berbeda. Tuhan Yesusmu selalu ingin tahu kelebihanmu, bahkan di dalam banyaknya kekurangan yang engkau miliki. Tuhan ingin melihat satu saja kelebihan yang engkau miliki. Jadi, untuk apa kita malu? Kenapa kita harus merasa malu pada dunia dan orang-orang di sekitar kita? Mereka hanya tahu satu kekurangan kita, dan mereka menutup mata, bahkan tidak pernah mau tahu dengan banyaknya kelebihan yang kita miliki, yang engkau miliki. Seharusnya kita malu dengan Tuhan. Engkau malu dengan Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu bahwa engkau punya kekurangan yang sangat banyak, tetapi Tuhan seolah tidak memperhatikan dan mempedulikan itu. Tuhan bahkan menutup mata untuk hal itu. Lalu Tuhan lebih asyik, saya katakan demikian, untuk mencari dan memperhatikan kelebihanmu. Tuhan lebih asyik memperhatikan kelebihan yang kau miliki, walaupun itu cuma satu. Oleh karena itu, malam ini ketika engkau berdoa, jangan engkau berdoa dengan rasa malu kepada dunia ini. Jangan berdoa karena engkau merasa malu pada manusia, pada orang-orang di sekitarmu, atau pada dunia ini. Lalu
Ketika engkau berdoa dengan rasa malu pada dunia, pada orang-orang di sekitarmu, lalu engkau meminta kepada Tuhan untuk memberkatimu dengan berkat yang engkau pikir berkat itu tidak akan membuat engkau malu lagi di hadapan manusia dan dunia ini. Engkau merasa malu, lalu engkau berdoa, Tuhan berikan saya ini itu, tujuannya supaya engkau tidak malu lagi. Jangan seperti itu malam ini ketika engkau berdoa. Berdoalah minta berkat dari Tuhan yang membuatmu tidak akan malu di hadapan Tuhan. Berdoalah dan minta berkat yang membuatmu dan memampukanmu tidak akan mempermalukan Tuhan di sepanjang hidupmu. Berdoalah, minta supaya Tuhan memberkatimu dengan berkat yang membuat engkau tidak akan pernah malu di hadapan Tuhan dan tidak akan pernah mempermalukan Tuhan. Seperti yang Lukas katakan, siapa yang malu untuk perkataan Tuhan, malu terhadap anak manusia, Tuhan pun malu dengannya. Untuk apa engkau sangat memperhatikan penilaian dunia terhadap dirimu, lalu engkau merasa malu? Malulah hanya kepada Tuhan. Malulah ketika engkau mempermalukan Tuhan. Malam ini jangan berdoa meminta berkat supaya engkau tidak malu di hadapan dunia dan manusia. Berdoalah minta berkat supaya engkau tidak malu di hadapan Tuhan dan tidak akan pernah mempermalukan Tuhan. Hal terakhir yang kelima, Lukas ingin menyampaikan bagi kita, milikilah iman bahwa engkau tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Ayat 27 yang tadi kita baca. Tentu saja hal ini tidak berarti bahwa engkau dapat mengatur masa hidupmu, sahabat-sahabat Tuhan, atau engkau dapat mengatur keputusan Tuhan terkait masa hidupmu. Tidak demikian. Engkau pasti mati, saya pun pasti mati, kita semua pasti mati sesuai waktu dan rencana Tuhan. Pernyataan Yesus tidak akan mati dalam ayat 27, saya pribadi memaknainya sebagai kesempatan untuk hidup dan melihat berkat Tuhan. Kesempatan untuk hidup, untuk melihat berkat Tuhan, melihat kerajaan Allah. Sehingga iman yang seperti ini mau mengajarkan kita untuk percaya bahwa sebelum kita mati, kapanpun waktu itu terjadi, atau selama kita hidup, ini yang paling penting, selama kita hidup, kita akan melihat kekuatan, kekuasaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat Tuhan, selama hidupmu, engkau akan melihat kekuatan, kekuasaan Allah dinyatakan dalam hidupmu. Oleh sebab itu, malam ini ketika engkau berdoa, berdoalah dengan keyakinan bahwa semua kita, sahabat-sahabat Tuhan yang di rumah, yang menyaksikan tayangan ini, ibadah ini, ketika engkau berdoa hari ini, malam ini, maka percayailah, imanilah hal ini dalam hidup yang engkau jalani sehari-hari. Engkau akan melihat kekuatan dan kekuasaan Allah dinyatakan dalam hidup. Berdoalah dengan mengimani hal ini. Untuk itu sahabat-sahabat Tuhan, dari mimbar ini, dari gereja Ayah Allah ini, saya mengajak sahabat-sahabat Tuhan dimanapun engkau berada, untuk bersama-sama dengan saya mengucapkan kalimat yang sederhana ini. Silahkan Bapak Ibu, sahabat-sahabat Tuhan, mengulangi kalimat yang saya ucapkan ini. Diulangi setiap kalimat yang saya ucapkan ini. Katakan dengan sepenuh hatimu. Katakanlah kalimat-kalimat ini dengan sepenuh imanmu, sepenuh jiwamu,
dengan seluruh keberadaanmu, seluruh kesadaranmu, akal budimu, katakanlah kalimat-kalimat ini. Ulangi apa yang saya katakan. Aku percaya. Selama aku hidup, aku akan melihat kekuatan dan kekuasaan Allah dinyatakan dalam hidupku dan kehidupan keluargaku. Amin. Sahabat-sahabat Tuhan, mari kita menyambut firman Tuhan